di bulan April saya butuh produk, kebetulan ketemu dengan produk AFC. 7 hari konsumsi produk AFC, ini saya singkat ya, biasanya saya singkat, biasanya kan terlalu panjang. Nah, terakhir-terakhir ini saya singkat cuma 7 hari konsumsi AFC, perubahan badan luar biasa. Yang namanya sudah mendapatkan hasil dari produknya luar biasa, biasanya yang dilakukan apa? Sama seperti pada waktu kita makan di resto baru. Tanpa dibayar sama resto itu, kita pasti akan sharing, ayo makan di resto itu yuk, enak itu restonya. Nggak dibayar loh, tapi kita sharing, ngajak-ngajak orang supaya kita makan di tempat baru itu. Demikian pula pada waktu saya di bulan pertama, karena saya 7 hari sudah merasakan produk yang luar biasa keren di AFC, yang saya lakukan apa? Saya sharing kebaikan. Sharing kebaikan ke mana? Yang saya lakukan di bulan pertama, saya sharing ke 10 orang. Tujuannya hanya sharing kebaikan, tidak ada kepingin closing. Tapi dapat berkat lebih, saya berhasil ngajak mereka dapat 10 orang, dan bulan pertama, saya dapat penghasilan 24 juta. Begitu saya ngomong dapat penghasilan 24 juta, saya tanyakan ke calon prospek, Pak, gimana kalau orang yang tidak suka MLM, tapi dapat penghasilan 24 juta? Nggak suka MLM loh, tapi dapat penghasilan 24 juta. Kira-kira menurut Bapak gimana? Saya lontarkan pertanyaan itu tujuannya apa? Supaya dia berpikir gitu loh. Supaya dia mulai menggeser, supaya saya mulai menggeser cara berpikirnya. Jadi pada waktu saya ngomong, poin-poin yang saya sampaikan tujuannya adalah untuk menggeser paradigmanya yang salah. Jelas ya? Nah, dapat 24 juta, nggak suka MLM. Berarti gimana? Ya pasti dilanjutkan. Nah, pada waktu itu, saya nggak percaya AFC ini bisa kasih saya dapat 24. Tak coba aja bulan kedua, kalau saya berhasil sharing ke 10 orang lagi dan mereka join, kira-kira saya seperti apa? Nah, di bulan kedua, saya berhasil ajak 11 orang. Tapi luar biasanya AFC, di bulan kedua, saya tembus penghasilan 42 juta. Nah, saya mau tanya ke Bapak. Nggak suka MLM loh, Pak. Tapi 2 bulan dapat 66. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Biarkan dia jawab sendiri. Nah, pada waktu kita sedang ngomong 66, nah yang saya lakukan apa, Pak? Nah, ini loh, Pak, bedanya AFC dengan yang lain. Bulan ketiga sampai hari ini, ya kan, saya sudah tidak lagi yang namanya ngajak orang. Ini loh, kalau dulu kan saya tidak pernah ngomong ini ya, tapi di presentasi terakhir sebulan 2 bulan terakhir ini, saya garis bawahi bedanya MLM di luar sana, atau bisnis jaringan di luar sana, atau bisnis asuransi di luar sana, dengan kita, itu bedanya apa? Kalau kita ngomong bisnis jaringan di luar sana, mau asuransi, mau MLM, itu mereka pasti jualan terus dari awal join sampai berakhir. Masa mereka menjadi anggota. Rekrut pun juga harus dari awal sampai berakhirnya toh. Nah, tapi yang membedakan di AFC apa ini loh, teman-teman. Di AFC itu hanya kerja bulan pertama dan bulan kedua saja. Bulan ketiga sampai hari ini saya sudah tidak pernah ajak orang lagi. Tapi hebatnya lagi apa? Di bulan ketiga income saya bukan 40 juta lagi, tembus 2 kali lipat, 100 juta per bulan. Di kerjaan saya yang lama, dapat 100 juta per bulan, butuh waktu 5 tahun. Tapi di bisnis ini, dalam waktu 3 bulan, diajari dapat penghasilan 100 juta per bulan. Biasanya saya lanjutkan sampai 8 bulan, bulan Desember, saya dapat penghasilan 585 juta plus bonus tahunan. Bonus THR saya ngomongnya ya. Bonus THR 25 juta. Pak, kalau ada bisnis AFC, ya, nggak peduli ini MLM, dalam waktu 8 bulan bisa tembus 600 juta. Kira-kira lanjut nggak, Pak, di 2020? Saya tanya gitu biasanya. Ya dia pasti akan ngomong dengan sendirinya, ya lanjut loh. Nah, kira-kira kalau lanjut gimana, Pak? Kita kan tahu 2020 adalah masa pandemi COVID. Tapi hebatnya lagi apa? Di 2020 ini, ya kan, bisnis di luar sana hancur, bahkan kabar terakhir ada Giant yang menutup bulan Juli seluruh gerainya. 2020 ini AFC yang baru berdiri di 2020 kurang lebih 2 tahunan, hari ini 3 tahunan, tapi perusahaan baru yang berdiri 2 tahunan ini di 2020 bisa mencetak 2.000 orang lebih loh, yang penghasilannya dari 25 juta sampai dengan 1 M per bulan. Nah, saya mau tanya ke Bapak, kalau ada satu perusahaan baru berdiri 2 tahun, di 2020 berhasil mencetak 2.000 orang lebih, yang penghasilannya kita nggak usah ngomong 1 M ya,
yang kita ngomong penghasilannya 25 juta per bulan, kira-kira kalau ada perusahaan seperti ini, perusahaan ini layak enggak Pak diikuti? Biarkan dia berpikir dengan sendirinya. Pada waktu saya ngomong layak enggak diikuti, berarti otomatis saya juga menjual yang namanya perusahaan AFC. Nangkep ya poinnya ya? Nah, nggak ada loh perusahaan besar yang baru berdiri baru 2 tahun, dia bisa mencetak 2.000 orang lebih. Nah, perusahaan asuransi puluhan tahun loh, mau dapat penghasilan 25 juta per bulan itu sulit. Butuh waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Apalagi kalau teman-teman kerja di konvensional, kerja jadi karyawan. Mau dapat 25 juta itu butuh waktu puluhan tahun posisinya, sudah manajer atau direksi. Nah, di ASC ini baru setahun, perusahaannya baru berdiri 2 tahunan, di 2020 ya, dan 2020 1 tahun tok dia bisa mencetak 2.000-an orang dapat penghasilan 25 juta per bulan. Berarti perusahaan ini oke banget dan layak untuk diikuti. Dan luar biasanya lagi apa? Di 2020 saya dapat penghasilan 2,3 M Pak, plus bonus THR. Ini biasanya saya ngomong THR ya. Kalau THR kan biasanya nangkepnya uangnya kecil. Nah, saya sengaja ngomong THR kenapa? Supaya dia nangkep bonus tahunannya juga gede pol gitu loh. Nah, bonus THR saya 1,575. Nah, Pak, kalau tadi ada 600 juta, ya, 600 juta ditambah 1.575 ditambah 2,3 M. Sampai hari ini saya dapat total 5 M lebih. Modal yang saya keluarkan cuma 20 juta, Pak. Satu kali seumur hidup. Modal 20 juta, diajari sampai pinter, 2 tahun dapat 5 M. Kira-kira kalau ada bisnis seperti ini, menurut Bapak gimana? Nah, ini poin kedua ya. Jadi poin pertama tadi, tanyakan kenapa, apa pandangan Bapak mengenai MLM. Poin kedua, ceritakan kenapa saya join di AFC. Seberapapun besar angkanya teman-teman yang sudah didapatkan di uangnya di AFC, teman-teman harus syukuri dan teman-teman harus berani ngomong. Teman-teman harus pede pol. Kenapa? Kalau teman-teman mau jualan income-nya sendiri aja ragu, nah terus yang mau diprospek loh, apa gak ragu? Gitu loh. Jadi pada waktu teman-teman sharing income-nya teman-teman, teman-teman harus pede kenceng, harus pede pol. Supaya apa? Supaya PD-nya kita nyetrum ke calon prospek. Jangan sampai ragu-ragunya yang nyetrum. Kalau sampai teman-teman ragu-ragunya yang nyetrum ke mereka, ya teman-teman nggak bisa dapat orang itu, gitu loh. Makanya di bulan pertama saya sarankan selalu pakai upline. Bulan kedua, baru teman-teman sharing mengenai income-nya sendiri. Nah, sampai di sini, sebelum saya lanjut ke poin ketiga, nah tadi kan poin pertama, tanyakan mengenai MLM, pandangan mengenai MLM. Poin kedua, ceritakan mengenai alasan teman-teman join di AFC. Nah, poin ketiga, apa yang teman-teman ceritakan? Gampang sekali. Caranya supaya dapat penghasilan 25 juta sampai dengan 100 juta per bulan. Nah, untuk bisa dapat penghasilan 25 juta sampai 100 juta per bulan, caranya gampang sekali. Satu, segera join, ya kan? Nah, segera join itu teman-teman ceritakan. Kalau teman-teman punya pengalaman diajak sama upline, ditolak terus upline-nya, ya biasanya kan saya juga cerita. Saya nolak upline saya Pak Eka itu juga enggak 1 bulan, 2 bulan lebih, ya kan? Nah, pada waktu saya nolak 2 bulan lebih itu yang terjadi apa? Hari ini Pak Eka dapat penghasilan 10 M. Saya cuma dapat 5 M, separuhnya loh. Nah, ini resiko yang karena idealisme kita. Karena apa itu? Karena kita sudah nolak awal di duluan. Nah, saran saya kalau Bapak sudah dengar presentasi dari saya, jangan lagi lihat MLM-nya. Lihatin gimana caranya supaya dapat penghasilan secepatnya. Dan gimana supaya teman-teman bisa dapat sukses luar biasa. Jadi pada waktu gimana caranya supaya kita dapat penghasilan 25 sampai 100? Syarat pertama segera join. Nah, syarat kedua tadi kan saya bilang, bulan pertama aja 10, bulan kedua aja 10. Tapi Pak, 20 orang ini saya tidak minta semuanya jalan. Saya cuma minta sesuai hukum Pareto 20%. Berarti berapa orang itu? 2 plus 2. Saya cuma minta 4 orang. 4 orang teman terbaik Bapak yang percaya sama Bapak. Kenalkan dengan saya. Nah, kalau saya ngomong kenalkan dengan saya, nah berarti pertanyaan saya, Bapak harus pintar ngomong enggak? Ini supaya menghindari dia ngomong, aku enggak pintar ngomong ya. Gitu loh, ya. Jadi di poin kedua saya ngomong, saya cuma minta kenalkan dengan saya 4 orang teman terbaik Bapak yang percaya sama Bapak.
Nah, kalau kita ngomong kenalkan, berarti Bapak nggak perlu pinter ngomong. Biarkan yang pinter ngomong kita-kita dulu. Jelas ya? Nah, terus pertanyaannya, 4 orang itu gimana? Biasanya saya nggak langsung ngomong diamond ya. Kalau Bapak join di sini posisi ruby, modalnya tadi kan berapa itu? 3,3 kan? Nah, 4 orang itu ditaruh mana, Pak? Gampang sekali. Cara nurutnya cuma di kiri, di kanan, di kiri, di kanan. Presentasi kita ini harus sesimpel mungkin. Supaya apa? Supaya ditangkap otak mereka, oh ya, bisnis ini gampang, modalnya kecil, dan potensi income-nya luar biasa. Jangan menjelaskan yang terlalu jelimet, nanti tambah malah mereka ngomong apa? Sih, yo tak parah jarang sih di rumah. Dan aku ngerti dulu, baru aku join, baru aku jalan. Jadi pada waktu teman-teman presentasi, usahakan presentasinya sesimpel mungkin. Nah, tadi kan saya bilang 4 orang. Nah, 4 orang itu taruh mana? Ditaruh kiri, kanan. Nah, cara ini ajarkan ke tim. Contoh, orang pertama kan juga sama. Dia juga punya jalur kiri dan jalur kanan. Ya kan? Jalur kirinya sudah ada orang nomor 3, berarti 4 orang berikutnya, dia ditaruh mana? Ditaruh kanan. Gantian lagi ditaruh kiri. Gantian lagi ditaruh kanan. Gantian lagi ditaruh kiri. Nangkep ya? Demikian pula orang nomor 2. Orang nomor 2 juga sama, dia punya jalur kiri dan jalur kanan. Karena jalur kirinya kosong, berarti 2A ditaruh kiri, 2B ditaruh bawahnya nomor 4, 2C di sini, 2D di sini. Nah, cara ini ajarkan terus sampai ke bawah. Teman-teman nggak perlu lagi gambar yang nomor 3 dan 4 seterusnya. Cukup nomor 1 dan nomor 2. Nah, setelah itu teman-teman tanyakan, kalau saya punya teman lagi orang kelima, kira-kira orang kelima saya di mana? Nah, teman-teman langsung bilang ya, di sini, di sini, di sini, atau di sini. Biasanya kalau dia sudah nyimak, dia pasti langsung bilang, oh di sini Pak. Nah, di sini ya, orang 7 di sini, orang 8 di sini. Nah, ini terus ajarkan sampai ke bawah. Gampang ya. Cara gambarnya cuma gini, toh, nggak terlalu sulit. Nah, tadi kan syarat pertama segera join. Syarat kedua kan pastikan ajak, kenalkan dengan kita 4 orang teman terbaiknya yang percaya sama kita. Nah, syarat ketiga itu terjadi secara otomatis. Jadi saya ulang ya, syarat ketiga itu terjadi secara otomatis. Apa itu? Dalam waktu 3 bulan sampai terjelek 12 bulan, pasti akan terbentuk yang namanya 30 kedalaman. 30 kedalaman ini maksudnya apa ini loh? Dari saya ke orang pertama, kedalaman kedua, kedalaman ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan saya penting, teman-teman harus berani bertanya. Pak, kira-kira yang membentuk 30 kedalaman ini, saya bekerja sendiri atau kerja tim? Dan jangan pernah teman-teman yang menjawab ya. Biarkan dia yang mengeluarkan kata-kata kerja tim. Nah, kalau sudah, tadi kan pertanyaan saya, yang membentuk 30 pertanyaan itu kerja tim atau kerja sendiri? Dia pasti jawab kerja tim. Nah, kalau dia sudah jawab kerja tim, tanyakan pertanyaan kedua. Apa itu? Yang namanya kerja tim, berarti untuk mencapai 30 kedalaman, ini gampang atau sulit? Biarkan dia yang menjawab. Sampai keluar kata-kata harusnya gampang. Kalau dia sudah ngomong kata-kata harusnya gampang, berarti yang sudah ketransfer ke otaknya calon prospek adalah bisnis ini gampang dijalankan. Paham ya? Jadi tujuan dua pertanyaan kita ke calon prospek itu adalah supaya dia sendiri yang menjawab bahwa bisnis ini kerja tim dan gampang dijalankan. Tangkap ya? Nah, setelah terbentuk 30 kedalaman, maka resikonya apa? Resikonya dalam waktu, nih ya, resikonya dalam waktu 12 bulan, di tim sebelah kiri saya pasti terjadi 250 orang, di kanan saya 250 orang. Berarti dalam setahun ya, ini ya, setahun ya, saya punya tim 500 orang. Tapi tidak mungkin semua jalan. Biasanya kembali ke hukum Pareto, 80 berbanding 20. Yang jalan cuma 20%. Berarti ada 50 kiri, 50 kanan. Tadi kan setahun 500 ya. Nah, pertanyaan kedua, dari 100 orang ini, tidak mungkin semuanya jalan. Yang kemungkinan jalan itu kembali ke hukum Pareto 20%. Berarti berapa orang? 10 orang kiri ketemu 10 orang kanan. Nah, 20 orang ini saya asumsikan mereka join dengan modal paling kecil sekali. Apa itu? Modalnya ruby, satu paket, 10 paket kiri, ketemu 10 paket kanan.
Contohnya, ini ada 10 cewek kiri ketemu 10 cowok kanan. Kalau ada 10 cewek kiri ketemu 10 cowok kanan, berarti akan terjadi pasangan 10 orang. Nah, Pak, ini di kita ada namanya bonus pasangan. Apa itu? Nah, kalau posisi rugi, bonus pasangannya berapa itu? 150.000 dikalikan dengan 10 karena terjadi 10 pasang, ya. Nah, berarti tiap hari dapat 1,5 juta. Berarti sebulan berapa ini? Dapat 45 juta. Kalau saya sudah dapat 45 juta, mau tidak mau, posisi saya bukan rugi lagi, tapi saya upgrade modalnya dengan modal yang paling besar. Berapa tadi? 20 juta. Kalau saya sudah upgrade diamond, berarti bonus saya bukan 150.000 lagi, tapi 300.000. Berarti setiap hari saya dapat 3 juta. Berarti setiap bulan saya dapat 90 juta. Coba lihat, Pak. Saya mau dapat penghasilan 100 juta per bulan, gampang sekali caranya. Satu, segera join. Kedua, ajak 4 orang teman terbaik Bapak, kenalkan dengan saya, yang percaya sama Bapak. Nah, yang ketiga, terjadi secara otomatis 12 bulan, 30 kedalaman. Kalau ini terjadi, maka penghasilan saya pasti tembus 100 juta. Sesimpel ini loh, Pak, caranya. Nah, benar enggak, Pak? Dalam waktu 12 bulan, 500 orang. Teman-teman saya sarankan minta contohnya ke upline-nya teman-teman. Boleh ke saya, boleh ke Pak Eka, atau ke samurai-samurai ya. Biasanya setahun kalau teman-teman mereka lakukan benar-benar di sini seperti yang saya ajarkan tadi, dalam waktu setahun biasanya pasti total timnya jumlahnya lebih dari 1.000. Nah, terbukti di saya 2 tahun ya, saya 2 tahun bekerja di AFC, total tim saya tembus 21.000. Nah, kalau saya ngomong ini, tapi teman-teman usahakan dibuktikan dengan dibuka webnya ya. Biasanya pada waktu saya presentasi selesai ini, saya langsung buka web. Ini loh Bu, saya join di April 2019, total yang saya ajak 56 orang, berarti 25 orang sisanya ikut dengan sendirinya. Kemudian yang total tim saya secara keseluruhan 2 tahun itu tembus 21.000. Nah, kalau kita ngomong 2 tahun tembus 21.000, padahal saya cuma minta setahun 500 orang.